Karena kan emosi itu adalah sesuatu yang alami kan. Memang Allah tuh udah kasih ke kita, udah give lah. Sekarang tinggal kita nih sebagai manusia yang diberikan akal sehat untuk mengelolanya kan. Jadi bagaimana kita mengatur emosi-emosi yang secara alami itu kita rasakan, lalu kemudian kita kenali dan kemudian kita kelola itu supaya kita nggak nyakitin siapa biasanya, nyakitin anak, nyakitin pasangan, nyakitin diri sendiri juga bisa. Diri sendiri itu yang suka lupa. Iya, jadi kadang-kadang ketika kita mengeluarkan emosi negatif dan dalam bentuk yang mungkin dengan kemarahan yang sangat berlebihan, kita nggak bersabar, maka sebenarnya yang sakit juga di dalam hati kita sendiri kan. Walaupun gitu. Targetnya buat orang lain, tapi kita betul. juga kena ya. Tapi kita juga bisa kena karena kan itu ada feedback ya. Dan kalau kita bicara soal suppression, itu kan lebih kepada bagaimana kita menyimpan. Nah, menyimpan itu kan konotasinya lebih banyak ke arah memendam. Jadi kalau banyak emosi negatif yang kita pendam, itu kan nanti numpuk. Sesuatu yang menumpuk akan membuat otak ini jadi nggak aman kan. Nah, maka suatu ketika ada sebuah trigger kecil nih, Sab, misalnya anak nggak mau makan, nggak habis misalnya, itu pasti nanti akan marah-marah. Gitu. Nah, jadi intinya bagaimana kita sebagai individu dewasa belajar untuk mengatur emosi kita, meregulasi, mengenali dan kemudian menata hati. Gitu. Nah, si sabar itu sebetulnya bagian dari regulasi emosi. Begitu. Jadi sabar tuh salah kalau misalnya kamu sabar dong. Jadi yang kita rasakan tuh nggak valid, itu malah sabar itu kan sebenarnya bukan kita pasrah sama situasi kan. Misalnya gitu ya, anak kita melanggar aturan. Nah, seringkali kan kita nggak sabar ya kan. Terus kemudian kita mungkin jadinya marah-marah, atau mungkin kita ya udahlah saya kan orangnya sabar. Terus kemudian anaknya jadi ya sembarangan aja gitu kan.